kontaminasi cesium 137 di Cikande ini, kita melakukan upaya relokasi sementara. Apa sih Prof cesium 137 dan bagaimana bisa ini terpapar begitu ya di satu kawasan Cikande? Katanya ada 9 orang yang terpapar. Yang terpapar? Siapa aja itu? Pemerintah telah menetapkan kawasan industri modern Cikande sebagai area kejadian khusus cemaran radiasi cesium 137. Hal ini bermula dari temuan adanya kontaminasi radioaktif pada udang beku yang diekspor dari Indonesia menuju ke Amerika Serikat. Tak hanya di kawasan industri saja, tapi kemudian paparannya meluas menuju ke kampung-kampung yang ada di sekitar kawasan industri ini. Lantas, apa yang menyebabkan insiden ini terjadi? Apa itu sebetulnya cesium 137 dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Serta siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam insiden ini? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Pemirsa, saat ini kami sudah berada di Puskesmas Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Jawa Barat, di mana baru saja tadi dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para warga yang tinggal di sekitaran kawasan industri modern Cikande dan memiliki risiko terpapar zat radioaktif cesium 137. Nah, tadi baru saja dilakukan pemeriksaan kesehatan. Lepas dilakukan pemeriksaan kesehatan, para warga ini pemirsa nantinya akan direlokasi sementara menuju ke Kampung Doblang. Anda bisa lihat ya pemirsa, warga yang berkumpul di puskesmas saat ini menunggu nantinya proses relokasi sementara yang akan dilakukan oleh tim satuan yang sudah berada di sini sejak pagi hari tadi. Nah, kita juga bisa lihat bahwa acara simbolis pemberian santunan atau dana kerohiman begitu kepada warga yang diberikan oleh tim satuan yang berada di sini. Kita akan coba untuk bertemu dengan salah satu warga. Permisi Mas, dengan Mas siapa? Iin. Mas Piin. Hari ini tadi dilakukan pemeriksaan kesehatan ya? Iya, betul. Seperti apa itu prosesnya? Ya, cek kadar gula, cek kesehatan gitu ya. Ya, sambil dikasih sembako untuk uang untuk hari ini gitu. Oke, Mas Piin tinggalnya di mana? Di Brengkok yang lagi terdampak itu, Bu. Kita satu lingkungan ini yang ada di sini, kita satu kampung itu, Bu. Oh, satu kampung di sini? Satu kampung, ya. Berapa? Proses sekarang ada 19 kakak. Oh, sekitar 19 kakak. Iya. Nah, rencananya selepas dari sini akan direlokasi? Iya, kita ngungsi semua, Bu. Oh, diungsiin? Iya, ngungsi semua sebelum yang itunya udah selesai gitu, baru kita pindah ke situ lagi, Bu. Jadi selama masih bahaya nggak boleh di sana? Iya. Terima kasih ya Mas Miin ya. Nah pemirsa, kami sudah bersama dengan Pak Zaldi Duhana. Beliau ini merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Betul Bapak? Oke Pak, apa saja hari ini yang dilakukan tindak lanjut ya setelah kemudian ada kasus radioaktif ini, dan hari ini khusus hari ini apa saja kegiatannya? Ya, jadi hari ini kita rencana pertama kali pemindahan relokasi penduduk
warga karena setelah warga direlokasi, proses dekontaminasi sudah mulai jalan. Kayak apa saja sih Pak kemudian syarat-syaratnya ya kemudian ini warga ini harus direlokasi ini? Sebelumnya sudah ada pemetaan wilayah mana yang zona merah, nah itu yang radiasinya cukup tinggi, kemudian ada yang zona kuning. Untuk zona merah itu harus relokasi. Nah ini kita pemindahan secara bertahap. Sekarang 19 KK, nanti berikutnya ada 11 KK, terus nanti menyusul ketiga desa lagi. Tapi yang zona kuning kita hanya pemeriksaan kesehatan saja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita tadi sudah mendengar ya langsung pemirsa dari pihak pemerintah desa terkait dengan proses evakuasi hari ini, dan saat ini sedang berlangsung proses evakuasinya. Kita akan coba untuk melihat ke sana. Ibu hari ini harus mengungsi lebih dulu ya. Bagaimana kondisinya, bagaimana persiapannya, apa saja? Ya belum diinin, udah diituin sama pemerintah. Udah disiapin semuanya ya, tinggal pindah saja. Tinggal pindah. Berapa orang satu keluarga? 19 kakak. 19 kakak. Kalau ibu sendiri satu keluarga? 4 orang. 4 orang. Ada anak juga ya. Anak 2. Akhirnya mau direlokasi, kenapa Bu mau mengungsi? Ya itu ada radioaktif. Takut ya? Ada kekhawatiran ya? Oke kalau begitu. Hati-hati di jalan, Ibu, Bapak. Terima kasih banyak ya. Kurang lebih ada sekitar 4 kendaraan mobil yang digunakan untuk membawa para warga menuju ke lokasi hunian mereka yang baru untuk sementara waktu ini pemirsa, di mana ini merupakan kloter pertama ya, terdiri dari 19 KK, tapi nantinya akan berproses kembali, akan ada kloter-kloter selanjutnya yang juga akan diungsikan untuk sementara waktu. Menunggu hasil pemetaan yang sampai saat ini juga masih terus berlangsung. Setelah dikumpulkan di Puskesmas Cikande, para warga ini kemudian diberangkatkan bersama-sama untuk dievakuasi. Nah, disinilah di Desa Sukatani tempat para warga ini akan tinggal untuk sementara waktu selama kampung mereka didekontaminasi. Nah, para warga ini masih belum tahu pemirsa sampai kapan proses dekontaminasi ini akan berlangsung dan kapan mereka bisa kembali lagi ke kampung mereka. Tapi disinilah kita bisa lihat salah satu rumah kos-kosan berupa petak-petak begitu ya, yang akan menjadi tempat tinggal para warga untuk sementara waktu. Di samping saya saat ini juga sedang berlangsung penurunan bantuan-bantuan yang akan diberikan untuk para warga selama mengungsi di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada kompor gas, begitu. Kemudian ada juga alat-alat kebersihan. Kita bisa lihat. Artinya seluruh perlengkapan rumah tangga ya, ini juga disiapkan oleh pihak BPBD supaya selama tinggal di sini para warga ini bisa tercukupi kebutuhannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada sejumlah kasur, bantal yang disiapkan juga untuk para warga selama tinggal di sini. Akan coba lihat salah satu kamar. Pemirsa, saya akan ajak Anda masuk ya, melihat salah satu kondisi kamar di sini. Kita bisa lihat ada cukup ini ya, satu petak, hanya satu petak saja luasnya. Kemudian di belakang, ya di belakang merupakan toilet dan kamar mandi. Satu kamar ditempati oleh satu kakak atau satu keluarga. Dan tidak hanya di kos-kosan petak ini saja, tapi juga ada, kalau tadi berdasarkan pembicaraan kami dengan warga, unit-unit rumah lainnya yang digunakan untuk tempat pengungsian selama proses dekontaminasi berlangsung. Kita melihat baru saja warga berdatangan untuk memasuki rumah-rumah ini, kos-kosan petak yang sudah disiapkan ini.
selama pengungsian, dan kita bisa lihat kalau mereka sama sekali tidak membawa barang-barang dari rumah mereka, tapi barang-barang ini merupakan bantuan yang tadi diberikan di Puskesmas Cikande, karena barang-barang itu ditakutkan masih ada paparan radioaktif sehingga harus ditinggal di sana. Mas, saya Tanti dari Fakta TV One dengan Mas siapa? Dengan Mas Asnawi. Hari ini mengungsi pada hari ini ya, mulai hari ini ya? Betul. Sendirian atau bersama keluarga? Sama istri. Berdua aja? Sama mertua juga. Kita lima orang. 5 orang. Berarti dapat 1 kamar aja di sini? 2 kamar. Oh, dapat 2 kamar. Karena kita ada 2 kakak. Bawa barang-barang kah dari rumah atau? Untuk barang-barang untuk sementara nggak boleh dibawa, kecuali yang kita pakai sekarang untuk baju. Melihat bantuan yang diberikan tadi juga masuk tadi ke dalam kamar, tanggapannya seperti apa? Untuk saya sangat berterima kasih karena sangat diperhatikan untuk dari semua tim. Tapi cukup ya melihat kondisi kamarnya. Ya kita terima aja daripada mungkin kita di sana lebih buruk, di sini mungkin lebih baik untuk kesehatan kita semua. Boleh nggak kembali ke kampung untuk sementara waktu ini? Untuk sementara belum boleh, kecuali laki-laki ya. Untuk nanti malam kita disuruh jaga keamanan aja. Baik, terima kasih ya Mas Baik, Anadi. sama-sama. Sehat-sehat. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Rumah-rumah itu merupakan tempat-tempat atau rumah-rumah yang terkena paparan radiasi. Saat melewati daerah di sekitar kawasan industri modern Cikande, kami tadi melihat 1 titik lokasi yang dipasang garis kuning polisi. Kita juga melihat sejumlah tim ya dari Gegana yang sedang melakukan pemasangan garis kuning. Nah, di titik ini pemirsa, kalau kita lihat papan peringatan yang sudah dipasang, ini merupakan salah satu titik yang masuk dalam zona merah. Artinya memiliki atau setelah dilakukan pemeriksaan ini memiliki paparan radiasi sehingga berbahaya jika masuk ke dalam. Tapi kalau yang bisa kita lihat dari sini, dari pinggir sini saja kita bisa melihat kalau tempat ini dulunya merupakan lapak ya, tempat dikumpulkannya limbah-limbah yang berada di seluruh pabrik atau di sekitar kawasan industri modern Cikande. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim BRIN dan juga Satgas, ini diketahui kalau di sini masuk dalam zona merah yang artinya memiliki ditemukan adanya paparan radiasi. Sayangnya kita tidak bisa dapat informasi lebih dalam di sini karena seluruh informasi ini lewat 1 pintu dari Menteri Lingkungan Hidup. Kita juga bisa melihat ya sisa-sisa limbah-limbah atau sisa material-material yang berada di sana, yang mana ditemukan juga di titik inilah adanya paparan. Kita juga bisa melihat ada ekskavator di sana yang sebetulnya tidak hanya di sana saja, tapi ada di beberapa titik dan bisa digunakan untuk melakukan pengerukan tanah. Kita akan coba cari informasi lebih dalam lagi nanti. Kita temukan faktanya. Kami berada di depan jalan masuk menuju Kampung Barengkok yang terletak di sekitar kawasan industri modern Cikande. Nah, dari depan kita sudah melihat ya, sudah dipasang penutup yang melarang orang atau warga sekitar untuk masuk ke dalam Kampung Barengkok ini. Karena kampung ini masuk dalam salah satu wilayah yang merupakan zona merah, artinya mendapatkan paparan radiasi yang cukup tinggi. Nah, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, di sekitar kawasan industri Cikande ditemukan beberapa titik yang terpapar dengan unsur Cesius 137 dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi, yakni sekitar 33.000 mikrosievert per jam.
Artinya ini 875.000 kali lipat dari kadar radiasi alamiahnya. Nah, di kampung ini juga pemirsa, warganya yang tadi sama-sama kita saksikan, sudah diungsikan ke perkampungan lainnya di Desa Sukatani. Yang menarik kalau kita lihat dari sini saja, karena kita tidak bisa masuk, terlalu berbahaya karena radiasi yang cukup tinggi paparannya, kita bisa melihat kalau rumah-rumah yang terlihat di sepanjang jalan ini, sejauh mata kita memandang ya, ini ditutup dengan terpal berwarna biru. Karena rumah-rumah itu merupakan tempat-tempat atau rumah-rumah yang terkena paparan radiasi. Para warga tidak bisa mengambil barang-barang mereka dari rumah tersebut dan dibawa ke pengungsian. Kita bisa melihat kalau salah satu bentuk pencegahan, salah satu bentuk kemudian tindak lanjutnya untuk saat ini adalah dengan menutup rumah-rumah tersebut dengan menggunakan terpal berwarna biru, dan warga ini tidak boleh masuk ke wilayah kampung. Untuk sementara, kampung ini akan dilakukan dekontaminasi oleh tim dari Satgas, yang mana salah satunya adalah BRIN yang akan melakukan seluruh proses dekontaminasi. Kami akan bertemu dengan Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, untuk mengetahui seperti apa proses memastikan supaya warga yang sudah dievakuasi bisa tetap aman, pemirsa, dan memastikan supaya tidak kembali ke kampung yang saat ini tengah disterilkan. Kita akan temukan faktanya. Pak Kapolres. Ya, siap. Saya Tanti dari Fakta TV One. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya, Pak Kapolres, ini kita sudah lihat bahwa warga dari Kampung Barengkok ya sudah dievakuasi ke tempat yang baru saat ini. Betul. Dan kampung saat ini tengah dalam proses dekontaminasi. Betul, apa kemudian langkah dari kepolisian memastikan supaya aman dan warga tidak kembali lagi untuk sementara waktu ini sampai nantinya proses dekontaminasi? Ya, kami di sini dengan Pak dan Rame dan rekan-rekan semua ini memastikan bahwasan tempat relokasi yang sekarang ditempati warga kita sejumlah 64 orang ini itu aman dan kebutuhan mereka tercukupi. Pun demikian mereka bisa sekolah anak-anaknya ya di sini, dan dipastikan nggak kembali ke sana. Jadi ke sini tuh membawa badan saja, Mbak. Ya, semua peralatan sementara ditinggal di rumahnya masing-masing untuk dilakukan dekontaminasi. Kita juga melihat, Pak, di Kampung Barengkok ya, rumah-rumah warga ditutup dengan terpal. Apakah ini kemudian salah satu upaya juga supaya warga tidak kembali dan lain sebagainya? Iya, itu ada yellow line sama dengan penutupan rumah-rumah itu yang dilakukan oleh Kementerian LH bersama dengan KPRN untuk memastikan masyarakat yang udah kesini nggak ke sana kembali sampai benar-benar dipastikan aman. Selain Kampung Barengkok sendiri, ada beberapa titik lapak-lapak pembuangan limbah ya, Pak. Kalau terkait dengan itu sendiri, apa langkah dari kepolisian memastikan supaya kalau kita lihat itu juga masuk dalam zona yang berbahaya ya, supaya masyarakat tidak ke sana dan lain sebagainya? Jadi yang untuk pemasangan itu dari Kementerian LH, Mbak ya. Kalau dari Polres Serang dan teman-teman dari Narami hanya memastikan masyarakat yang direlokasi ini aman. Nanti secara berjenjang bergiliran nanti kita relokasi kembali yang titik-titik yang dipastikan yang ada radiasinya. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, sama-sama, Pak Mbak, sama-sama. Kapolres. Siap. Ya, dari kepolisian Polres Serang, pemirsa, sudah berupaya untuk memastikan ya supaya para warga ini tetap berada di tempat evakuasi, tempat penampungan sementara dan tidak kembali ke kampung mereka karena ini berbahaya dan sampai saat ini masih tengah dilakukan proses dekontaminasi. Pemirsa, ini adalah PT PMT atau Peter Metal Technology yang diduga menjadi titik awal penyebaran kontaminasi radioaktif cesium-137. Pemirsa, ini adalah PT PMT atau Peter Metal Technology yang mana merupakan pabrik yang diduga menjadi titik awal penyebaran
kontaminasi radioaktif cesium-137. Kita akan coba mencari info ke dalam seperti apa sebetulnya operasi di pabrik ini. Pintu terbuka ya. Permisi, Mas. Izin. Kami dari media. Mau nanya-nanya aja sih. Nanya apa? Iya, ini masih beroperasi nggak sih sampai sekarang? Udah enggak sih. Oh, masih dari mana? Dari PMT? Iya. Oh, sebagai apa? Saya yang jaga sih di sini. Oh, petugas keamanan ya sekarang Iya, ya? Oh, udah lama tapi? Lumayan lah. Kalau boleh tahu ini pabrik apa sih sebetulnya, Mas? Public stainless ini. Jadi di sini ngapain aja yang apa namanya aktivitas pabrik? Peleburannya sih di sini. Peleburan stainless. Oh, stainless doang, Iya. bukan besi Kalau berarti? besi beda lagi. Oh, beda lagi ya? Iya, iya. Dapatnya dari mana stainlessnya, Mas? Stainless dari lokal sih. Oh, dari lokal? Iya. Berarti nggak ada dari impor? Impor itu cuma bahan-bahan buat peleburannya kayak gitu. Tapi Kalau stainlessnya itu dari lokal semua. Nah, Mas Reza, ini yang punya pabriknya siapa? PMT-nya? Dari Cina sih. Kalau untuk pertama kali tahu ada radioaktif, ceritanya gimana sih? Saya kalau ke situ kurang tahu ya kan. Di sini kan tutup dulu gitu. Bangkrut dulu, udah bangkrut. Kapan tuh bangkrutnya? Bangkrut dulu kan selang berapa bulan ada omongan kayak gitu tuh dari pabrik sebelah kayak gitu. Bangkrutnya kapan? Bangkrutnya aduh lupa saya. Iya. Sekitar bulan? Juli. Pokoknya beda berapa bulan gitu. Beda berapa bulan baru ada kasus radioaktif kayak gitu. Gitu. Ya. Nah, taunya Mas Reza pas ada kasus radioaktif masih di pabrik ini? Masih. Wah, waktu itu gimana ceritanya? Nggak tahu apa-apa saya mah. Ada orang yang datang ke sini nggak? Iya. Dari mana Terus tuh? dari LH kayak gitu lingkungan hidup kayak gitu. Udah tahu-taunya dari situ doang. Sumbernya dari mana dikasih tahu nggak sama mereka? Kalau sumbernya itu kurang tahu saya ya dari mananya. Oh gitu. Nah, kalau Masnya sendiri selama bekerja di sini merasakan nggak? Merasakan apa ini? Merasakan ada yang aneh kah atau Oh, seperti nggak apa? ada, Pak. Jadi nggak Alhamdulillah sadar. sehat aja. Sehat-sehat aja Iya. ya. Mas percaya nggak sih tapi kalau di sini merupakan sumber radioaktifnya? Kalau menurut saya sih enggak sih ya. Kalau ke situnya kan kita kurang tahu kayak gitu. Sumbernya itu dari mana kan. Kalau dari perusahaan sendiri apa tanggapannya menanggapi isu ini, Mas? Tanggapannya sih ya, ya kalau udah kayak gini kan di sini kan udah jadi tampungan kayak gitu ya, tampungan radioaktif kayak gitu. Masih diproses aja semuanya sama atasan-atasan saya juga kayak gitu. Kalau dari atasan Mas Reza apa perintahnya? Ya kita mah cuma ngejaga buka tutup gerbang aja kalau udah kayak gini kan. Boleh lihat ke dalam sedikit aja, Mas, kita nggak sampai masuk, mungkin dari sini saja. Tapi kalau pembuangan limbahnya di mana, Mas? Pembuangan limbah dari pabrik ini ya, tempatnya di mana? Ada di belakang sih. Oh, di belakang sana. Iya. Itu yang dekat ke pabrik? Enggak lah, jauh. Jauh. Iya. Berarti masih di area pabrik ini? Iya, masih di area pabrik ini. Di belakang ini. Emang doang. pembuangannya di tempat kayak apa gitu, Mas? Ya pembuangannya ada kan di situ. Ditaruh di mana tuh? Ya, Maksudnya di dibuangnya tempat-tempat kemana? kayak gini aja. Di bunker kah atau di Ya, sama seperti kayak apa? gini aja kan, itu B3 katanya kan. Oh, limbahnya ditaruh di tempat terbuka Iya, berarti iya. ya. Udah ini nggak apa namanya diperiksa nggak Mas Rezanya? Udah. Alhamdulillah sehat sih. Sehat nggak Iya. ada. Katanya ada 9 orang yang terpapar. 9 9 orang pekerja di sini yang terpapar. yang terpapar. Heeh. Siapa aja itu? Katanya Kalau pekerja boleh di tahu sini. ya. Nggak ada itu. Nggak ada. Iya. Katanya dirawat udah Nggak ada intensif dirawat. satupun. Terima kasih ya Iya, Mas iya, Reza ya. sama-sama. Tak jauh dari pabrik, ini adalah jalan masuk menuju ke kampung yang berada di persis sebelah pabrik. Kurang lebih jaraknya sekitar 30 meteran. Kita akan coba bertanya pada warga yang ada di sini. Assalamualaikum. Permisi Bu. Tahu nggak sih info yang katanya ada radioaktif dan lain sebagainya? Tahu. Gimana tuh tanggapannya? Awalnya sih memang saya dengar sih di PT Udang itu ya. PT Udang awalnya terus merambat ke PT VMT sama Napci. Gitu. Terus ada juga di Kampung Barekok juga. Cuman kalau di sini saya nggak begitu hafal dan tahu banget ya. Cuman
karena kebetulan emang pabriknya dekat sini, ya udah cuman sekedar tahu aja gitu. Tapi kalau untuk sekedar kayak kesehatan segala macam nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Kita juga aktivitas hari-hari juga biasa aja. Oh gitu. Tapi udah sempat didatengin sama petugas nggak sih, LH atau dari mana di kampung ini? Belum. Belum. Petugas kesehatan apa gimana? Belum ada. Adapun misalkan untuk ada cek kesehatan segala macam ya nggak masalah, kita siap-siap aja. Gitu ya. Tapi itu lebih bagus ya. Iya ya. Ini sudah dimasukkan ke zona merah kah, zona kuning, tahu nggak kalau hal itu, Bu? Cuman denger aja sih katanya. Udah termasuknya zona merah, katanya begitu. Oh gitu. Cuman selain kampung ini, kampung yang lebih parah lagi Kampung Barengkok. Padahal lebih jauh ya daripada PT PMT ya? Iya. Daripada di sini daripada kampung ini ya? Sudah ada perintah evakuasi kah? Ada, cuman kita kan nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya kan kita mah nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya kayak yang secara kesehatan nggak masalah gitu, kita mah biasa aja. Kena terpapar nggak takut emang? Ya sebenarnya takut, cuman kan karena kita orang awam gitu ya, jadi kayak biasa aja gitu nanggepinnya. Adapun misalkan memang itu bahaya, ya harusnya dari pemerintah yang secepatnya ditanganin gitu tuh. Jangan kayak warga kita yang kecil yang jadi kena imbasnya gitu. Kita kan nggak tahu apa-apa. Harusnya kalau emang ini benar-benar bahaya banget, kan ininya kan di pabrik Napci sama PMT, harusnya itu yang harus ditutup, jangan produksi. Itu kan masih produksi terus setiap hari, harusnya itu yang ditangani gitu. Kalau misalkan diminta untuk evakuasi, bersedia nggak? Enggak. Tetap enggak ya? Enggak, karena kan kita emang nggak apa-apa gitu tuh, nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu Erna ya. Ya. Ini adalah Kampung Combrang. Kita sudah bertanya pada salah satu warga yang merasa tidak ada dampak apa-apa ya yang dirasakan sampai sejauh ini sehingga menolak untuk dievakuasi. Akumulasinya adalah misalnya orang menjadi mual atau kemudian nanti rambut rontok dan lain sebagainya. Kontaminasi cesium 137 di Cikande ini, ya, salah satu langkah yang kita lakukan adalah kita melakukan upaya relokasi sementara di 12 lokasi yang terdeteksi cemaran apapun kontaminasi CS137 ini. Sudah 5 yang sudah kita lakukan pembersihan dan sudah clean ya. Di samping itu juga saya juga menjelaskan bahwa kami juga melakukan upaya dekontaminasi terhadap industri, yaitu dari 20 yang sudah selesai kita dekontaminasi, sedang 2 lagi dalam proses dekontaminasi. Kami sudah bersama dengan Profesor Jarod S. Wisnubroto. Beliau merupakan peneliti senior sekaligus Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Republik Indonesia periode 2012-2018 ya. Prof. Jarod, ini melihat situasi di Cikande di mana ditemukan adanya paparan radiasi cesium 137. Nah, yang ingin diketahui masyarakat sebetulnya adalah apa sih Prof cesium 137 dan bagaimana bisa ini terpapar begitu ya di satu kawasan Cikande itu? Ya, cesium 137 itu adalah suatu jenis zat radioaktif yang dibuat di suatu reaktor nuklir. Tentu saja tidak dibuat di Indonesia, meskipun Indonesia punya reaktor nuklir 3 di Jogja, Serpong, dan di Bandung. Karena cesium 137 itu memancarkan sinar gamma dengan kekuatan tertentu, sehingga banyak orang menganggap itu bisa dimanfaatkan di dunia industri,
di penelitian maupun di rumah sakit. Sebagai contoh, kalau di rumah sakit untuk terapi kanker, mungkin banyak rumah sakit di seluruh dunia termasuk di Indonesia memanfaatkan cesium-137. Kemudian di dunia industri, kalau untuk mengukur ketebalan kertas supaya homogen, itu pakai sinar gamma ini untuk bisa menyatakan oh ini seragam atau tidak. Nah, bentuknya seperti apa? Aslinya adalah bentuknya bubuk cesium ini keluar dari reaktor, sudah dipakai sebagai seperti tadi yang saya sampaikan. Hanya saja kalau apa adanya tentu saja menimbulkan risiko bagi industri rumah sakit, makanya harus dilindungi dengan timbal yang tebal. Kalau kita lihat di Cikande sendiri, dugaannya bisa jadi itu tersebar ya lewat tadi yang disampaikan. Tapi kok bisa sih sampai mengkontaminasi udang ini, kan yang kemudian akhirnya ditemukan bahwa ada cesium-137-nya di udang ya ketika di Amerika Serikat, kok bisa akhirnya sampai ke udang akhirnya terkontaminasi? Ya, saya duga udangnya sebenarnya tidak, aslinya udangnya itu bersih ya, tetapi karena itu diwadahi atau pakai kontainer atau pengepaan di mana di pabrik sekitar itu, bisa jadi dari debunya atau bisa jadi kontainer yang dipakai menggunakan logam yang sudah ada cesium-137 yang berasal dari pabrik smelter tadi, sehingga ketika dikirim ke Amerika Serikat, mereka punya namanya radiation portal monitor atau gawang pendeteksi zat radioaktif. Kita pun sebenarnya punya juga. Ketika itu kontainernya dilewatkan begitu, bunyi, oh ini ada cesium 137, ini di sini ada zat radioaktif. Kemudian dianalisis, oh ini cesium 137. Jadi awal mulanya ya itu bisa jadi karena debu dari tempat peleburan kemungkinan, atau juga dari logam-logam yang dipakai untuk kontainer atau sistem pengepaannya. Kalau sifat dari cesium-137 ini seperti apa sih, Prof? Cesium-137 itu seperti yang saya ngomongkan, bentuknya bubuk tapi dilindungi di dalam timbal gitu ya. Tapi sekali lagi, cesium-137 itu tidak bisa dalam bentuk gas. Dia memang bisa larut dalam air, bisa di tanah seperti itu. Nah, itu yang memungkinkan misalnya kita menghirup ya masuk ke dalam tubuh, atau sinarnya mengenai tubuh meskipun dari luar. Kalau masuk ke dalam tubuh, otomatis dia mungkin di dalamnya tubuh itu mengandung cesium. Tetapi kan tubuh itu juga akan segera mengeluarkan, ada waktu di mana dia akan keluar. Kalau bisa segera keluar ya bagus. Nah, ini sebagai contoh, kalau ada orang terpapar cesium-137 secara misalnya cukup banyak, maka harus diobati namanya obat Prussian Blue. Prussian Blue itu akan menyerap cesium dari tubuh kita keluar bersama kotoran manusia. Tetapi ada berbagai cara untuk menghindari. Apa yang ya? Pertama, jangan terlalu lama di situ. Karena kalau kita lama di situ ya makin lama kita terakumulasi paparan radiasi. Jaga jarak misalnya sekian 10 meter, 5 meter gitu kan, dari tempat yang kita curigai ada zat radioaktif di situ. Ketiga, kita pakai pelindung. Sebenarnya kalau kita pakai masker pun dari debu ya juga terhindar juga. Nah, itu 3 prinsip itu. Prof melihat data dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, ini kan ditemukan kalau di beberapa titik paparannya tuh sekitar 33.000 mikrosievert, kemudian artinya nih 875.000 kali lipat dari kadar dan lain sebagainya. Penjelasannya seperti apa sih, Prof? Apakah ini setinggi itukah atau seberbahaya apa sebetulnya dari data ini, Prof? Sebenarnya begini, prinsip perlindungan manusia atau proteksi radiasi itu sesedikit mungkin manusia mendapatkan radiasi yang buatan manusia sendiri. Kan cesium-137 tidak dari alam kan, ya kan? Maka kita kenal dalam 1 tahun masyarakat hanya boleh menerima 1 milisievert. 1 milisievert itu berarti sama dengan 1000 mikrosievert gitu kan. Apa yang harus dilakukan segera, bukan dampaknya dulu, adalah mengambil hotspotnya itu yang 33.000 itu dikumpulkan di suatu tempat. Kalau sudah clear mendekati namanya radiasi alam 0, sekian mikrosievert per jam, baru masyarakat bisa balik ke situ. Kadang-kadang tapi misleading, sekian ratus ribu kali gitu kan.
itu menimbulkan kehebohan tersendiri. Karena sebenarnya kita belajar dari kasus kecelakaan di Chernobyl, Fukushima, atau kecelakaan cesium 137 di Brazil dan lain sebagainya. Kalau sekarang 33.000 mikrosievert, ya mungkin baru akan terasa itu akumulasinya adalah misalnya 1 juta mikrosievert atau 2 juta mikrosievert. Baru misalnya orang menjadi mual, atau kemudian nanti rambut rontok dan lain sebagainya. Meskipun itu rendah dibandingkan efek yang langsung, tapi sebaiknya kita hindari. Kenapa kita hindari? Karena di samping efek langsung, ada efek jangka panjang yang kita sendiri masih punya PR atau misteri. Kalau dia di situ terus, jangan-jangan nanti ada kasus misalnya kena kanker dan lain sebagainya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Prof. Jarod atas penjelasannya. Kasus radiasi cesium 137 di Cikande hingga kini masih diselidiki oleh Satgas terkait siapa yang harus bertanggung jawab di baliknya. Fakta yang kami temukan di lapangan, masih ada sejumlah titik yang diplang zona merah karena tingkat radiasi yang masih tinggi. Warga Kampung Barengkok juga telah diungsikan untuk sementara waktu ke tempat lain yang lebih aman. Sementara itu, fakta lain yang kami temukan, PT Peter Metal Technology yang diduga menjadi sumber awal paparan radiasi ternyata telah tutup beberapa bulan sebelum kasus ini terungkap. Tidak ada lagi aktivitas perusahaan saat ini selain menjadi tempat penampungan sementara untuk material-material yang terkontaminasi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.